Di dunia yang gak selalu ramah, jadi orang baik itu masih bertahan gak ya? Atau kita cuma belum paham baik yang benar itu seperti apa? Sebelum itu, selamat datang kembali di channel saya. Jadi sambil nemenin waktu bersantaiku, kita cerita-cerita lagi ya teman-teman. Kita dari kecil sering ya dengar nasihat kalau hidup itu kita harus tetap jadi orang yang baik. Tapi pada kenyataannya, dunia itu sendiri gak selalu ramah. Ya karena dinamika hidup itu terasa nggak sesederhana itu ya teman-teman. Jadi kira-kira masih relevan nggak sih jadi orang baik kalau kebaikan kita aja justru bisa dipakai atau bahkan dihancurkan sama orang lain? Sebenarnya jadi orang baik itu bukan berarti kita harus naif ya. Seperti harus selalu mengalah, harus selalu berkorban. Dan kalau masih ada yang berpikir bahwa kebaikan itu pasti selalu menang, nggak juga teman-teman. Karena kita tetap perlu lihat realitanya ya. Kalau kebaikanmu kamu taruh di tempat yang tepat, itu bisa jadi nilai yang baik untuk hidupmu. Tapi kalau kamu terus memberikannya di tempat yang salah, kamu bukan sedang berbuat baik, tapi kamu sedang membuka celah untuk disakiti. Dan bukannya aku mau nakutin ya teman-teman, seringkali yang kuperhatikan orang itu kalau terlalu baik di tempat yang salah, endingnya mudah jadi korban manipulasi, bahkan hidupnya bisa dihancurkan ya sama orang yang pernah dia tolong. Padahal kasihan banget ya teman-teman saat kita punya niat yang baik sama orang, tapi orang tersebut gak melihat kebaikan kita, justru memanfaatkan situasi kita dan kebaikan kita. Pada akhirnya, mungkin kita pernah berpikir ya, kok hidup ini nggak adil banget sih? Kenapa nggak semua kebaikan dibalas dengan kebaikan? Dan sebenarnya di balik kebingungan itu, Tuhan itu lagi ngajarkan kita sesuatu ya teman-teman. Di antaranya, kamu itu sedang diajarkan tentang batasan diri, tentang menghargai diri sendiri, tentang kapan harus pakai hati dan kapan harus pakai logika. Karena menyelamatkan diri sendiri itu bukan egois ya teman-teman, itu bentuk sadar. Dan kalau kita nggak berubah juga, pola yang sama akan terus datang dengan wajah yang berbeda-beda. Sampai kamu dikasih paham ya, jadi baik itu penting, tapi jadi baik tanpa batas, nah itu yang bahaya. Dan aku mau sedikit cerita ya tentang pengalaman aku sendiri di mana aku pernah menjadi korban dari situasi ini. Dulu aku itu sering dimanfaatkan ya sama orang-orang di sekitarku karena aku terlalu naif. Bahkan aku sendiri ngelihat gitu, orang-orang di sekitarku itu padahal secara permukaan ya, dari cara dia membawa diri, cara dia ngomong, cara dia memperlakukan orang lain, itu nggak oke. Tapi di saat itu, aku tetap mau percaya bahwa semua orang itu baik. Dan salahnya aku itu terlalu melihat pakai perasaan dan logikaku di situ nggak jalan. Akhirnya mereka semau-maunya, tapi toleransiku tetap tinggi. Dan pada akhirnya aku menyadari ya bahwa aku nggak bisa melihat dunia dari kacamataku sendiri. Ada yang harus diubah dari caraku melihat manusia, melihat diriku sendiri, dan melihat kehidupan ini dengan gambaran yang lebih luas. Karena kita tetap gak akan pernah tahu isi hati manusia dan niat apa yang mereka bawa di baliknya. Jadi setelah melewati fase kecewa yang amat dalam dari sesama manusia, akhirnya aku gak bisa lagi kembali ke pola yang lama. Tapi bagaimanapun, ini juga bagian dari proses ya. Mungkin kalau aku gak melewati situasi ini, aku gak akan makin peka membaca manusia, menetapkan batasan diri, dan memilih diriku sendiri. Dan dari situ penting banget ya teman-teman kalau kita itu bisa menyeimbangkan antara logika dan perasaan. Dan sebenarnya semua orang itu punya alarm hati ya. Kalau misalkan hati kamu sendiri merasa sudah nggak nyaman saat berada di dekat orang tertentu, itu jangan kita abaikan ya. Bisa jadi itu benar teman-teman. Karena aku sendiri dulu sering ngabaikan alarm hati ini. Karena aku nggak mau seujun aja sama orang. Apalagi itu kan belum terjadi. Tapi seiring waktu di mana alarm hatiku itu menunjukkan kebenarannya, aku nggak bisa cuek sama itu. Apalagi di saat yang sama, logika itu juga tetap harus jalan ya teman-teman. Karena itu yang akan membuat segala keputusan kita, segala arah yang kita pilih lebih strategis dan terasa pas di kita. Sehingga kita bisa duluan mengantisipasi hal-hal yang nggak kita inginkan terjadi. Termaksud dari manipulasi manusia ya.
Jadi intinya gini ya teman-teman, hidup itu tetap butuh kompas moral ya. Kita tetap harus jadi orang yang baik, tapi juga harus sadar batas. Kalau kamu mulai sudah nangkep sinyal yang gak beres dari orang lain, dan kelihatan mereka cuma mau ambil untung dari kamu, jangan kamu tunda, cepat di-cut. Tuhan itu sudah kasih kita akal dan perasaannya itu bukan cuma buat mikir, tapi juga buat membaca. Dan kalau kamu tetap mengabaikannya, padahal kamu sudah pernah belajar dari pengalaman sebelumnya, itu bukan lagi nggak tahu ya teman-teman, tapi kamu yang sengaja memilih itu untuk diulang lagi dalam hidupmu. Karena jadi baik itu pilihan ya, tapi menjaga diri itu sebuah keharusan teman-teman.